Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AIS 3665 dimanapun berada. Jumpa lagi. Semangat. Di edisi 27 ini akan disampaikan sebuah cerita di balik cerita. Apakah itu? Upaya pertemuan 7 orang menjadi 9 orang. Dan tadi atau tanggal 25 pukul 16.00 bertempat di Kota Bandung. Terjadilah sebuah kesepakatan, terjadilah sebuah keinginan bagaimana 20 Mei 2021 Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2021 menjadi momen yang akan dicapai dengan zikir, pikir, ukir, dengan sebuah dinamika pertemuan anak-anak masa lalu dan anak-anak masa kini untuk dan terus mengibarkan semangat kebangkitan nasional. Baik, sebelum kita kupas lebih mendalam, kita sebagaimana mestinya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saudara-saudara kita yang masih belum sehat, masih dirawat, masih sakit, kita berikan doa kekuatan dari kita bersama untuk diberikan kesehatan dan kesembuhan. Sebaliknya, kita pun yang diberikan kesehatan, yang masih diberikan pemikiran untuk dan selalu bertindak dengan sebuah proses untuk kebaikan. Tentunya menteladani para pendiri bangsa ini. Baik, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ada duka, ada kesedihan yang mendalam. Ya, itulah kesedihan, hilangnya, atau dihilangkan, atau ketidaksengajaan, apapun. Sebuah fakta. Pancasila tidak boleh hilang. Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dihilangkan. Sejarah sebuah bangsa tentunya berawal dari sebuah peristiwa keluarga, komunitas. Baik, kami sampaikan apa yang sudah disampaikan di edisi 25, juga edisi 26, akan kita telaah lagi di edisi 27. Bagaimana sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Pertemuan 7 orang pemuda masa lalu untuk pemuda masa kini terulang di hari Sabtu. Terjadilah sebuah keinginan yang tidak tertulis. Bagaimana keinginan yang tidak tertulis menjadi tertulis? Bagaimana yang tertulis menjadi sebuah kenyataan? Ayo, kawan-kawan, kita belajar bersama. Baik, belajarnya kembali. Siapa diri kita? Ya, kita masih ingat kan pertemuan kemarin, kita akan masuk ke wilayah yang lebih teknis.
siapa aktivis, siapa praktisi, dan bagaimana menembus ya, kejiwa dan kepikiran kita. Baik, wilayah birokrasi by proses. Yang jelas, di balik kesedihan meninggalnya para prajurit Angkatan Laut di sebuah kapal selam, mudah-mudahan berita duka menjadi spirit lebih untuk jiwa patriotisme, untuk bagaimana kebangkitan nasional bukan hanya bangkit di dunia TV, di dunia pers, tapi di dalam pikiran dan hati kita. Maka pertemuan tadi, suka tidak suka, terjadilah sebuah sejarah. Misalnya, kenapa pengurus inti kami suka menyebut namanya presidium, 8 orang. Penasehat dan pembina 17 orang. 17, siapapun namanya, insya Allah nanti dimanapun kawan-kawan menginisiator sebuah gerakan positif, maka happy endingnya selalu ada praktisi. Bagaimana diberikan kewenangan untuk menciptakan sebuah program dan kegiatan yang direncanakan bersama. Ini narasi redaksionalnya. Aksinya berproses. Siapakah ya? Mengapa 17 Agustus 1945? Apakah itu sebuah kesengajaan? Sehingga 17 adalah pengayom atau penasehat dan pembina harian, 17 orang, alhamdulillah. 8 orang disebut pengurus harian misalnya, dan 45 adalah divisi atau seksi-seksi yang bagaimana di dalam 1 tahun bisa menciptakan kegiatan-kegiatan, dan landasan awalnya adalah tetap dan bagaimana 20 Mei 2021 menjadi sebuah momen milik kita bersama di dalam sebuah komunitas Kebora Reborn misalnya, yang di edisi 25, bahkan dipertajam di edisi 26, bahkan di edisi 27. Mari kita bedah dari sisi praktisinya dulu, atau Bapak gedein ya sebentar ya. Birokrasi by proses, dari sisi apakah itu menjadi lembaga sosial masyarakat, apakah itu menjadi paguyuban, apakah itu menjadi yayasan, berproses. Tapi aktivis, ada orang yang senantiasa berpikir bekerja aktif. Alhamdulillah, terjadilah upaya bagaimana mendorong pelaksanaan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang untuk orang banyak bisa. Sesuatu yang untuk komunitas bisa. Bagaimana yang disampaikan untuk sahabat AIS 3665 ini bermakna bukan hanya untuk komunitas yang ada di lingkungan saya, tapi membias ke seluruh pelosok Nusantara. 20 Mei adalah sebuah momen untuk sebuah kebangkitan harga diri, kebangkitan nasionalisme kita. Maka berbagai kegiatan dalam organisasi apapun, seorang aktivis menghidupi organisasi, saya ulangi, menghidupi organisasi, bukan hidup dari organisasi. Siapakah dia? Aktivis adalah seseorang yang bisa menggerakkan orang banyak, sehingga orang banyak tetap dengan kekuatan seseorang, menjadi seseorang. Maka terjadilah pengorganisasian. Menjadi seseorang yang berkumpul, bersinergi, untuk dan bagaimana terjadinya sesuatu. Dilimpahkanlah kewenangan, singkat cerita. Maka seorang aktivis selalu jiwanya menjadi pelaksana, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dikatakan, organisasi apapun bentuknya, yang paling baik tetap kolektivitas kepemimpinan. Ketua umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3. Di yayasan, di organisasi. Walaupun kita sepakat independen.
Tapi sahabat-sahabat kita di organisasi lain itu adalah mitra, bukan musuh. Ya, sekali lagi mitra. Maka dimungkinkan membuat SKB, surat keputusan bersama. Bagaimana Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana momen-momen nasional dan momen-momen hari agama menjadi milik bersama. Ada inisiator, ada komunitas, ada keinginan untuk, dan bagaimana masuk ke wilayah yang ketiga. Wilayah yang ketiga itu yaitu atau yang keempat ya, kalau birokrasi ya. Setiap orang mempunyai jiwa entrepreneurship, terdidik oleh situasi dan kondisi. Dari yang paling muda tadi hadir kelas 6 SD sampai yang paling tua usia 55. Bagaimana kekuatan anak-anak masa lalu? Artinya sudah pemuda dong, sudah lebih dari pemuda ya. Anak-anak masa lalu menghidupi dunia anak-anak masa kini. Maka insya Allah seorang aktivis, seorang praktisi mampu dan bisa memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada. Apakah sumber-sumber yang ada? Tetap senioritas, tetap yang sepola dan yang sepaham, tetap yang punya sejarah kenapa dan mengapa secara emosional ingin membangun organisasi yang sedang kita tumbuh kembangkan kembali. Ya, apakah itu? Kembali kepada situasi dan kawan-kawan. Karakter muda, kemoral, organisasi masyarakat, organisasi hobi, ekonomi, dan sebagainya. Maka insya Allah jiwa-jiwa entrepreneurship akan terlatih dan dilatih oleh amanah, bukan amanah, untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri, kemampuan, kecakapan, komunikasi, negosiasi, lobby, dan memenangkan persaingan dan pertarungan. Dikaitkan dengan kebangkitan nasional. Ayo, nasionalisme kita tingkatkan lagi. Harga diri nggak bisa dibeli. Kita bangun untuk dan mampu mempunyai talenta yang lebih. Bagaimana caranya? Maka pasti hadir di antara orang banyak, dihadirkanlah pendidik profesional. Dari pengalaman bisa mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi sebuah pengembangan masyarakat dalam bentuk apapun. Alhamdulillah sahabat saya terpilih jadi ketua forum kecamatan. Ada lagi ketua forum pemuda. Banyak ketua ada Jakarta apa ya, forum Betawi Rempuk ya. Alhamdulillah sahabat saya juga mengayomi ya dan duduk di tengah-tengah komunitasnya. Saya yakin lah, sahabat saya masa lalu, sahabat saya masa kini, atau adik-adik kita ada yang suka tidak suka terdidik oleh situasi untuk mendidik dan terdidik secara profesional dengan bisa tetap independen. Ajas kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kaidah-kaidah hukum lainnya. Baik, bagaimana 20 Mei ya menjadi sebuah momen? Maka tentunya perlu dengan kesepakatan 4 hari. Bagaimana kesediaan ya, diulangi, kesediaan tidak hanya pikiran hati tapi tulisan. Kesediaan untuk jadi pengurus, untuk jadi penasehat, untuk jadi pembina misalnya. Maka untuk eventnya tetap kita sepakati 20 Mei. Momen bahwa kita terbentuk dan dibentuk bangkit kembali dari kehebatan masa lalu menjadi kehebatan masa kini dengan pemain yang berbeda. Generasi muda saat ini tentunya. Dan insya Allah komunitas apapun ya kalau terlibat dan dilibatkan. Sekali lagi, kalau terlibat dan dilibatkan untuk bagaimana memiliki
sebuah pelaksanaan program. Maka identitas itu penting, betul. Pak, bagaimana kalau kaos boleh? Misalnya. Tapi momennya tetap organisasi adalah pengukuhan dan sosialisasi. Bagaimana di antara kita menjadi public relationship dan membina hubungan dengan siapapun termasuk media. Media apapun. Kalau mungkin. Masa lalu ya udah. Masa lalu kalau saya masa lalu di ini di karton ditulis dipasang di RT atau kalau di Kalimantan memanfaatkan ya waktu jadi Satgasos memanfaatkan TV umum untuk bicara ini kesepakatan kita, ayo teman, narasi dibangun. Maka yang keenam, kemampuan strategi pensiun ini adalah negosiasi, lobby. Pak, apa perlu ini Humas? Ada yang bicara. Saya pelajari kemampuan mendengar, saya latih. Kalau saya menganggap dalam konteks organisasi masyarakat, kita ini semua adalah menjaring relasi komunikasi. Kalau memang Humas ingin diganti menjadi publikasi, misalnya, atau ingin diganti menjadi departemen atau unit usaha dan ekonomi produktif, atau kreatif, boleh. Bagaimana partisipasi learning menjadi kekuatan bersama? Maka sekali lagi, kolektivitas kepemimpinan itu penting. Di samping tetap kita harus ada figur ya, harus ada bapak asuh dan yang peduli terhadap gerakan bersama untuk kebaikan. Baik, yang poin 7, selalu bagaimana implementasinya dari strategi pensiun itu make to manage manajemen hari besar nasional, hari besar agama, bahkan dimungkinkan untuk konteks religius maupun untuk ya hari ulang tahun kayak atau apapun bentuknya. Tapi orientasinya kepentingannya adalah kesos. Orang banyak. Logikanya dibalik, ngurus orang banyak bisa, insya Allah. Manajemen diri sendiri, manajemen keluarga, kita akan asuh, terasah. Ayo kawan-kawan kita telaah kepada Hari Kebangkitan Nasional misalnya. Atau kepada pertemuan tadi. Kenapa? Mengapa kita menentukan tanggal 20 Mei? Artinya sebelum 20 Mei baik proses. 4 hari konsolidasi keanggotaan dan pengurus. SOTK. Tadi kan disebutkan SOTK, susunan organisasi tata laksana. Kita manajemennya, manajemen situasi, manajemennya adalah bagaimana komitmen ke depan berbadan hukum atau cukup RKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, atau paguyuban misalnya. Itu dinamika. Baik kawan-kawan, yang kedua why, mengapa kita ingin mengambil momen Hari Kebangkitan Nasional. Tadi uang bisa dicari, harga diri, nama baik, jiwa patriotisme kita bangkitkan lagi. Siapa yang sekiranya satu pikiran dengan kita semua, sampaikan, cari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pemuda-pemuda masa lalu yang jauh dari kampung yang tersentuh untuk dan mau membangun kampungnya sendiri, fisik maupun mental. Makanya Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, pembangunan fisik oke, pembangunan jiwanya kuatkan lagi. Di mana kita akan melaksanakan, di mana kita sekretariatnya, di mana kita akan bertemu. Maka yang terakhirnya kita sudah belajar to make to manage. Bagaimana mencapai keinginan pertemuan tersebut. Tujuan akhirnya apa? Bagaimana? Dibuatlah 45 orang tersebut atau 8 orang tersebut untuk punya SOP, standar operasional prosedur, untuk punya nilai dan etika, untuk punya pancabora. Siapapun yang ingat kalimat pancabora, siapa inisiatornya? Itu satu pemahaman dengan saya, misalnya ya, masa lalu. Pancabora, tetap kiblatnya adalah Pancasila. Kiblat yang lebih jauh ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Muslim yang jelas, kita tetap mentoladani Rasul kita, Al-Quran.
dan hadis. Tetapi bagaimana ada keseimbangan berbangsa dan bernegara? Konteksnya, organisasi kader, organisasi paguyuban, hobi apapun, insya Allah bahasa saya happy endingnya asah asih asuh dengan sebuah program yang terstruktur. Jadi kemarin ya, ini mengulang saja ini supaya kawan-kawan di edisi 27 yang baru nonton Rubus 5W11 ya awalnya dalam konteks jurnal sastra. Tapi di breakdown di Sahabat Ais 3665 bagaimana menjadi apapun menjadi baik dan lengkap jika mampu menjawab unsur 5W1H. Untuk diekos, untuk kajian, untuk pedoman. Baik, demikian. Alhamdulillah. Sahabat Ais 3665 dimanapun berada. Kajian sesaat tentang sebuah penumbuh kembangan partisipasi masyarakat. Lepaskan semua atribut secara akademis. Tengah-tengah masyarakat kita tidak, sekali lagi penutup di saya, tidak ngejar-ngejar Anda sekolah di mana, kuliah dulu, nilai berapa, karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang sedang berjuang menemukan identitas dirinya. Ada yang masih kelas SMP, SMA, paling tinggi, ya paling tinggi SMA. Kita bangun fakta integritas, kita bangun komitmen untuk dan bagaimana mencintai dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat di tempat dilahirkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Baik, sahabat Ais 3665, terima kasih. Sehat selalu, harapan di kemudian hari kita bisa ketemu. Maka jangan lupa, ya, bagi yang baru, subscribe, like, komentar. Suatu saat Anda ke Bandung ataupun tidak ada di komunitas saya atau di diskusi, kawan-kawan bisa lihat kontak person saya. Suatu saat kalau kita ingin FGD, tatap muka, banyakkan, sharing. Hanya maksimalnya emang 40 menit. Ya. Tapi bisa diulangi di edisi kedua dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat-sahabat saya baru di dunia nyata maupun di dunia pertemanan YouTube maupun Facebook ataupun media lain. Suatu saat dan insya Allah kita semua diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik dan lebih baik untuk keluarga, diri sendiri, bahkan komunitas dimanapun kita berada. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!